Hamdan wa syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Gus Nadib, beliau adalah penulis dan juga pengurus pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, dan alhamdulillah saya terkecoh antara judul dengan isi bukunya. Dan juga yang kami hormati Gus Fahmi, alhamdulillah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Tak luput pimpinan saya, Ketua Sahabat Menang Nurholis. Beliau adalah panutan saya pribadi dan juga sebagai ujung tombak pemangku kebijakan bergeraknya Gerakan Pemuda Ansor dan juga Banser di Kabupaten Pangandaran. Yang juga kami hormati Mas Inu, senior saya. Beliau yang memberikan perintah sehingga saya tidak bisa menolak untuk berkenan bersama-sama para kiai yang sudah tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya. Yang juga kami hormati Ketua KNPI, Ketua MWCNU yang juga kami hormati, dan juga para tokoh Pak Dewan, alhamdulillah masih menggunakan pakaian Ansor. Ini bentuk ketadiman terhadap NU. Baik hadirin yang berbahagia, para tamu undangan, sebelumnya karena masih ada tempat yang kosong, mari kita isi, terkhusus untuk sahabat-sahabat yang ada di pojok. Silahkan untuk merapat terlebih dahulu supaya acara ini akan sangat hikmat, dan dipastikan nanti Gus Nadib ini akan menerangkan dengan jelas dan terperinci apa maksud dari isi buku ini, kira-kira begitu. Jika dilihat dari judul buku, kisah-kisah Ansor, kisah-kisah Banser yang mendebarkan, saya berpikir bahwa buku ini sangat berat sekali untuk dibaca. Terlebih karena saya pribadi, mohon maaf, mungkin di kalangan pemuda yang sudah expire menjadi kalangan mahasiswa, minat bacanya sudah menurun, sehingga ketika melihat buku yang agak tebal dan isinya agak berat, itu lumayan sulit untuk dibaca. Tapi saat melihat pengantar dan judul pertama, mohon maaf, kebetulan saya ini belum menikah, Pak. Sedangkan di buku ini membahas pengantin baru, Banser yang baru nikah, kira-kira begitulah kira-kira. Itu yang pertama, mukanya sudah menggelitik. Saya tertawa sendiri saat membacanya, namun esensinya ini sangat dalam, sehingga saya pribadi kalau ada kesempatan dan ada perintah, sekalipun tidak ada perintah, saya akan menjadi anggota Banser, kira-kira kalau ada di tengah sana. Dan ada lagi sahabat-sahabat Banser yang hadir di sini. Jika cerita-cerita yang ada di buku ini adalah cerita-cerita yang di luar ekspektasi saya saat membaca judul, dan dimungkinkan dan bahkan dipastikan ada juga cerita-cerita dari Banser Pangandaran. Mungkin nanti Kang Nanang akan menjelaskan tentang posisi Piit dan Garuda. Bahkan ada klasifikasi Piit, dari Piit Sumedol sampai Bang 5 Piit, gitu. Gus Fahmi nanti mungkin akan menjelaskan yang lebih detail lagi, karena di dalam buku ini pertama, Banser batal puasa, kira-kira begitu ya, Mas. Dilanjut doa sebelum masuk, saya kira masuk pintu. Ternyata jurus jitu untuk bisa bertahan lama, kira-kira 17 tahun ke atas. Karena saya belum menikah, jadi saya tidak mengejawantahkan tentang hal itu, Pak Kiai. Oke,
supaya lebih jelas lagi, karena posisi saya sebagai moderator sesuai perintah senior juga, maka saya akan serahkan kepada 3 narasumber. Yang pertama saya akan persilahkan kepada ketua kita, sahabat Nanang Nurholis, kepadanya disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut dengan yang terdahulu. Pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum di Kabupaten Pangandaran, kepada Gus Nadib yang beserta rombongan yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul dengan kita, dengan kabupaten bungsu di Provinsi Jawa Barat, karena Kabupaten Pangandaran baru di usia 9 tahun pengembangan dan pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Jadi kalau berbicara gerakan pemuda Ansor di Kabupaten Pangandaran, dari sisi usia kabupatennya mungkin baru usia muda, tapi kalau dari sisi kader yang berkecimpung di keluarga besar Nahdlatul Ulama, karena Kabupaten Ciamis yang menjadi kiblatnya Nahdlatul Ulama pada waktu itu adalah yang sekarang masuk di kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Salah satunya yaitu Langap Lancar, Padaherang, Pangandaran, yang menjadi motor penggerak Nahdlatul Ulama di Ciamis Selatan. Dulu pada waktu itu disebutnya Ciamis Selatan, karena maju dan mundurnya ataupun eksistensinya terlihat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ciamis kalau tidak ada keluarga besar Nahdlatul Ulama dari Kabupaten Pangandaran, maka sepi kegiatan di Kabupaten Ciamis. Karena apa? Saya sering mengikuti, kalau bahasa kita, nurut udud. Pada waktu itu saya sebelum masuk di IPNU sering ikut, sering berdiskusi. Kebetulan ada senior saya pada saat ini yang hadir sebagai bendahara PCNU, Gus Fuad. Dulu sering saya diajak oleh beliau ketika berada di Ciamis, sering berdiskusi tentang bagaimana gerak langkah kita sebagai penerus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pangandaran. Dan mudah-mudahan walaupun usia Kabupaten Pangandaran baru 9 tahun, tapi eksistensi keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran bisa sama dengan kabupaten kota yang lain. Jangan sampai walaupun usia baru 9 tahun, kita gerak langkah kita di KBNU Kabupaten Pangandaran ini tidak sama dengan kabupaten kota lain. Berbicara tentang apa yang menjadi judul kita atau tema kita di kegiatan malam hari ini, yaitu bedah buku tentang kisah-kisah Banser yang mendebarkan ini. Emang ketika saya dikasih PDF-nya, saya baca judulnya memang luar biasa, jadi terkecoh juga gitu dengan judul. Tapi memang itulah Nahdlatul Ulama, itulah Ansor, dan itulah Banser. Karena yang akan datang baru dipahami celotehannya itu luar biasa. Nah, salah satunya dari buku ini banyaklah inspirasi dari apa yang disampaikan dari Gus Nadib ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar bagi kita sebagai kader Ansor yang ada di Banser. Jangan sampai kita monoton berada di Banser. Makanya kemarin saya jadikan snap pada waktu itu di WA, salah satunya di pengantar ini gitu.
Banser digembleng untuk menjadi pemberani, diasah untuk ikhlas berbakti, dididik untuk berjiwa besar, didoktrin untuk demi agama dan negara, berani mati. Nah, di akhirnya ini yang luar biasa lucu. Itu. Meski takut istri gitu. Nah, dari awal itu luar biasa kan kata-kata. Tapi ini yang harus dikupas tuntas oleh kita di bahasan terakhir, yaitu meski takut istri. Takut istri di sini apa gitu. Nanti mungkin oleh pengarang yang bisa dijelaskan lebih luasnya gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pengantar. Terima kasih. Untuk selanjutnya monggo Gus. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran. Sekali lagi ini sangat spektakuler buku yang disuguhkan, dan saya pastikan teman-teman tidak akan kecewa ketika pertama bisa mengakses buku ini. Yang kedua, isinya juga bukan hanya memposisikan bahwa barisan Ansor Serbaguna itu misalnya kelihatannya gagah, berani, seram, dan yang lainnya, tapi ada sisi lain yang bahkan ini saya rasa setara dengan humor Gus Dur, kira-kira begitu. Namun rasa takdimnya kepada Pak Kiai itu sangat tinggi, sehingga kedekatan antara barisan Ansor Serbaguna atau Banser dengan Kiai itu sangat dekat sekali. Nah, untuk selanjutnya ada penjelasan juga dari narasumber kita, yaitu Gus Fahmi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Shadiqi wa'dil amin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segenap jajaran Ansor Banser Kabupaten Pangandaran yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati panjenenganipun Ketua PJ Ansor Pangandaran Bapak Nanang, kemudian segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Sholawat yang saya hormati panjenenganipun Kiai Imam, lajeng Kiai Arif, yang sama-sama kita tunggu berkahnya. Semoga kita semua mendapatkan barokah pengasuh Pondok Pesantren Hidayatus Sholawat, Allahumma, dan pondoknya semakin berkembang, Allahumma amin. Serta Mas Moderator yang saya hormati juga, tidak lupa semua kesepuan di Kabupaten Pangandaran ini. Pada kesempatan malam hari ini saya dari Banyumas membawa serta banyak rombongan. Ketika pertama kali saya tawari, Mas mau ke Pangandaran atau tidak? Beliau menjawabnya terlalu jauh katanya. Pangandaran pucuk kulon niki tekane saking pucuk wetan kidul maning. Dan niki pucuk wetan mandang ngalor karena dari Rembang beliau. Saya bicara dengan protokoler beliau karena saya tidak berani WA langsung dengan Gus Nadif. Tapi setelah saya iming-imingi, Mas di sana ada pantai katanya. Nek pantai-pantai tok nang sarang ya ana pantai. Di sarang Rembang ini kan dekat dengan
pantai. Pantai ini pantai tok, nangkana ya ana pantai, nang kene ya ana pantai. Yang membedakan apa pantai Pangandaran dengan pantai Sarang dan Rembang? Lah ini saya pikir para pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Sholawat dan sahabat-sahabat Ansor Banser yang lebih tahu. Di samping saya ini ada Kiai Nadhif Sidki. Beliau dari Rembang. Selain sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Mas Moderator, beliau itu juga sepupu Gus Yahya, Ketua Umum PBNU terpilih. Kemudian beliau juga bukan hanya sepupu tapi kakak sepupu ya. Kalau sepupu ini grade-nya masih sama, ini ada kakak, berarti grade-nya lebih tinggi. Nah, saya ngobrol-ngobrol dengan Kiai Arif. Ini ada kakak sepupunya Gus Yahya mau datang ke Pangandaran. Jadi sebetulnya kata Kiai Arif itu agendanya bukan bedah buku tapi islah katanya. Rekonsiliasi. Karena bagaimanapun juga Mas Kiai Nadhif ini ketika di Lampung, beliau yang pegang Lampung. Penguasanya Lampung, siapa yang masuk, siapa yang keluar, beliau yang mengatur. Jadi ini bedah buku ya intermezzo lah ya. Nah, intinya itu islah, khawatirnya ini NU Pangandaran di blacklist Pak Ketua. Kemudian saya bawa rombongan juga, di belakang ini ada Mas Kiai Tobroni Basa. Beliau pimpinan pusat juga di Ansor dan sekarang di kepengurusan Lazisnu PBNU. Memang beliau senangnya di belakang, dari arah belakang ya. Ada yang dari samping, ada dari atas, ada. Beliau memang senangnya dari arah belakang. Ada apa? Belum cukup. Saya dan Mas Tobroni Basa itu dulu lama di Mesir. Beliau itu guru saya lah ya. Guru dalam banyak hal, baik yang baik maupun yang buruk ya. Kemudian di belakang itu ada Kiai Imam Suhrowardi. Beliau dari Peterongan Jombang. Ini ya sama, senangnya juga di belakang. Dan beliau dikenal sebagai sarkup atau sarjana kuburan, karena semenjak di Mesir itu senangnya ziarah terus. Saya kemarin bilang di beberapa acara bedah buku itu, kalau mau ke satu daerah yang ditanya di sana ada makom wali atau tidak. Jadi nggak tanya pantai, nggak tanya apa-apa, tapi ada makom wali atau tidak. Ini Mbah Imam Suhrowardi, dan beliau itu panjenengan bisa tahu sendiri, kesini bawa anak laki-lakinya ya. Kok nggak ada istrinya, ini masalahnya. Dititipi anak, istrinya nggak ada. Ini yang terjadi apa sebetulnya ini kan? Suami-suami takut istri ya. Di sampingnya ada Mas Erik Ervinanto, beliau itu reporter Liputan 6. Katanya ini bedah buku, turba bedah buku mau diliput di Liputan 6, tapi nggak tahu tayangnya kapan ya. Ada Mas Erik Ervinanto. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya serombongan bisa sowan ke Pangandaran. Tujuannya tidak lain dari akan Kiai Nadhif. Kiai Nadhif itu semenjak di Mesir saya kenal sebagai sosok yang sangat mencintai buku, kutu buku. Jadi kemana-mana selalu bawa buku dan di mana-mana baca buku. Saya kemarin malah baru dengar dari teman di Banyumas, katanya menulis kisah-kisah Banser yang mendebarkan ini ditulis dalam waktu 1 bulan. Luar biasa nih, mari kita tepuk tangan untuk beliau. Ditulis dalam waktu 1 bulan. Nah, saya nulis bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Dideret terus.
kisah-kisah Banser yang mendebarkan. Memang ketika saya buka bukunya, itu buku yang secara judulnya itu kalau kita lihat sudah males baca. Ini Gus Nadif ingin menghilangkan stigma atau anggapan orang yang melihat buku ini buku yang rumit dibaca. Saya berkali-kali bilang bahwa setiap ide itu ketika dituangkan dalam bahasa yang mudah, meskipun ide itu susah, maka akan cepat masuk. Gus Nadif ini menuliskan kisah-kisah Banser yang mendebarkan dengan metode cerita. Jadi beliau bercerita, artinya bisa kita baca dalam keadaan apapun, keadaan pusing, keadaan fresh, keadaan apapun kita bisa membaca. Bahkan mau tidur sekalipun itu kita bisa membaca kisah-kisah Banser yang mendebarkan. Beliau menguak sisi Banser ini dari aspek yang jarang diketahui atau jarang diekspos, yaitu aspek Banser sebagai manusia biasa, sebagai seorang basar, sebagai seorang manusia. Beliau tuliskan dalam buku yang kelihatannya tebal, tapi kalau kita baca itu akan serasa nikmat, nikmat sekali. Bahkan saya mendengar testimoni dari beberapa kawan, mereka itu rata-rata menghabiskan buku ini, melahap buku ini tidak sampai setengah hari, karena setiap membuka ketagihan, dibuka lagi, tiba-tiba hatam. Makanya kita tunggu jilid kedua dari kisah-kisah Banser yang mendebarkan. Allahumma amin. Katanya ini banyak sekali sudah beliau rekap, sudah beliau tulis. Kita tunggu jilid kedua dari buku kisah-kisah Banser.